Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakologi Dasar bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari farmakokinetik, yaitu farmakologi antibiotik. Ya, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu farmakokinetika, kemudian hal-hal penting apa saja yang harus diperhatikan pada saat penggunaan kemoterapeutik dan sebagainya. Juga kita sudah bahas juga tentang penggolongan atau klasifikasi obat-obat yang masuk ke dalam kemoterapeutik. Hari ini kita bahas, di video ini kita akan membahas farmakologi secara khusus, farmakologi antibiotik. Pengertian antibiotik adalah zat-zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi dan bakteri tanah yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain, sedangkan toksisitasnya terhadap manusia relatif kecil. Jadi pada zaman awal-awal ditemukannya dulu, antibiotik ini dihasilkan oleh fungi atau jamur dan bakteri tanah ya. Sifatnya bisa menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba dari jenis yang lain, sedangkan toksisitasnya atau toksisitasnya terhadap manusia itu relatif kecil ya. Lalu penggunaan antibiotik secara khusus berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi antibiotik ini secara khusus digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Penggunaan antibiotik itu sebaiknya menggunakan antibiotik yang toksisitas selektifnya yang tinggi. Jadi dia toksik terhadap bakteri sebagai penyebab infeksi, tapi tidak toksik terhadap manusia atau jaringan-jaringan yang lain yang sehat. Lalu tidak menimbulkan reaksi hipersensitif, di video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya, reaksi hipersensitif yang mungkin terjadi kepada manusia atau kepada pasien yang menggunakan terapi antibiotik atau kemoterapeutik. Lalu kelarutannya baik sehingga dia dapat melakukan penetrasi ke jaringan yang lebih optimal ya. Infeksi bakteri ini biasanya memang terjadi di jaringan-jaringan yang sulit untuk dijangkau oleh antibiotik. Makanya diperlukan antibiotik yang kelarutannya baik sehingga dapat sampai ke jaringan tempat di mana terjadinya infeksi. Resistensinya lambat sehingga tidak mudah terjadi resistensi, lalu tidak merusak mikroflora normal yang ada di dalam tubuh ya. Jadi tidak berefek atau tidak memberikan efek negatif terhadap flora normal yang secara alamiah ada di dalam tubuh kita. Lalu bersifat bakterisidal dan bakteriostatik. Maksudnya di sini adalah dia bersifat menghambat pertumbuhan bakteri, bukan membunuh bakteri secara keseluruhan, lalu tidak menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan yang selanjutnya kadar bakterisidal dalam tubuh cepat tercapai dan bertahan untuk waktu yang lama. Itu maksudnya di sini adalah metabolisme dan ekskresinya lambat ya. Jadi tidak diperlukan penggunaan antibiotik atau tidak minum antibiotik secara terus-menerus karena metabolisme dan ekskresinya lambat di dalam tubuh kita. Lalu klasifikasi antibakteri berdasarkan aktivitasnya itu ada dua, yaitu yang pertama bakteriostatik, yaitu jenis antibakteri yang bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Ya, dia sifatnya menghambat
duplikasi, jadi multiplikasi bakteri, jadi penggandaan bakteri yang dihambat. Kemudian pemusnahan selanjutnya dilakukan oleh tubuh inangnya atau tubuh manusia sendiri secara fagositosis, yaitu proses di mana bakteri atau kuman dilarutkan oleh leukosit atau sel-sel daya tahan tubuh yang lainnya. Jadi golongan antibiotik dengan sifat bakteriostatik ini dia sifatnya menghambat ya. Jadi dia hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Jadi bakteri tidak dapat membelah diri dan memperbanyak dirinya gitu ya. Jadi dihambat di proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Lalu yang kedua ada bakteriosidal. Antibiotik yang sifatnya bakteriosidal ini dia bekerja dengan membunuh bakteri secara keseluruhan ya. Digunakan biasanya pada jenis infeksi di mana sistem imun inang atau pasien itu tidak dapat menjangkau lokasi infeksi secara optimal. Di sini maksudnya antibiotik yang sifatnya bakteriosidal ini khusus atau digunakan spesifik untuk infeksi bakteri yang sifatnya susah dijangkau oleh sistem imun inang sendiri ya. Jadi dia sifatnya susah dijangkau lokasi infeksinya, seperti infeksi endokarditis atau infeksi di pembuluh katup jantung, meningitis, infeksi di selaput sawar otak, dan osteomielitis ya, infeksi di daerah tulang seperti itu. Lalu mekanisme kerja antibiotik pada bakteri ada beberapa macam ya. Di sini bisa dilihat dari gambarnya. Ini adalah gambaran bakteri ya. Ini adalah gambaran bakteri di mana ada membran sel, ada DNA, ada RNA dan sebagainya. Nah, antibakteri yang ada sekarang ini itu berbagai macam mekanisme kerjanya pada bakteri. Ada yang menghambat sintesis dinding sel, ada yang menghambat sintesis dinding sel. Itu antibiotik dari golongan penisilin, cefalosporin, carbapenem dan sebagainya ya. Jadi ada antibiotik yang sifatnya atau kerjanya di sintesis dinding sel ya. Ada juga bakteri yang sifatnya atau mekanisme kerjanya berada di folic acid metabolism atau di metabolisme asam folat ya. Jadi antibiotik dari golongan trimethoprim dan sulfonamid ini dia menghambat proses metabolisme atau pembentukan asam folat di dalam sel bakteri. Lalu ada juga yang menghambat atau merusak sel membran. Merusak sel membran itu seperti polimixin. Ada juga yang menghambat proses sintesis RNA seperti mupirosin, kloramfenikol transasetilase. Ya, lalu juga ada yang prosesnya atau mekanisme kerjanya di menghambat sintesis protein ya. Menghambat sintesis protein yang ada di 30S inhibitor seperti tetrasiklin, pectinomycin dan sebagainya. Ada juga yang di 50S inhibitor, erythromycin, kloramfenikol, clindamycin. Lalu ada juga yang diproses pembentukan DNA dan RNA seperti rifampin. Ya, jadi ada berbagai mekanisme kerja antibakteri yang dapat dilakukan kepada bakteri patogen ya. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu jenis antibiotik beserta mekanisme kerjanya. Yang pertama adalah golongan penisilin ya. Golongan penisilin ini
pertama kali ditemukan tahun 1929 ya, sudah lama sekali, oleh seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming yang berasal dari jamur Penicillium notatum. Tadi di awal sudah dibahas sedikit ya bahwa pada masa awal-awal ditemukannya antibiotik itu memang berasal dari jamur atau bakteri tanah ya. Jadi di sini contohnya penicillin itu pada tahun 1929 itu Pak Alexander Fleming ini menemukan penisilin dari sebuah jamur ya, yaitu jamur Penicillium notatum. Ia digolongkan ke dalam antibiotik beta-laktam karena memiliki ciri terdapat cincin beta-laktam di dalam struktur kimianya. Nah, peran dari cincin beta-laktam tersebut sangat penting dalam aktivitas biologis senyawa ini ya. Di sini ya cincin beta-laktam. Jadi nanti untuk obat-obatan antibiotik dari golongan penisilin itu dia akan khas memiliki sebuah cincin beta-laktam yang nanti akan berpengaruh terhadap aktivitas biologis dari senyawa antibiotik golongan penisilin ini. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri, yaitu dengan cara menghambat kerja protein pengikat penisilin atau PBP, di mana fungsi PBP ini adalah untuk mengkatalisis reaksi transpeptidase dalam proses pembentukan dinding sel bakteri, sehingga sel tersebut gagal untuk membentuk dinding selnya dan mengakibatkan bakteri tersebut mati karena tidak memiliki dinding sel, di mana dinding sel itu merupakan lapisan luar yang kaku dan fungsinya menutupi keseluruhan membran sitoplasma ya. Jadi fungsi dinding sel ini selain menutupi membran sitoplasma juga untuk mempertahankan bentuk sel dan mencegah terjadinya lisis ya, yang dikarenakan perbedaan tekanan osmotik yang tinggi antara cairan di dalam sel dan cairan yang ada di luar sel. Jadi dinding sel ini fungsinya menutupi atau melindungi keseluruhan membran sitoplasma dan menjaga agar bentuk sel tetap utuh dan tidak pecah akibat perbedaan tekanan antara cairan yang ada di luar sel dengan cairan yang ada di dalam sel. Nah, antibiotik dari golongan penisilin ini akan bersifat bakterisida atau membunuh bakteri hanya bila sel-sel bakteri tumbuh dengan aktif dan mensintesis dinding sel. Jadi, proses antibiotik golongan penisilin ini menghambat pertumbuhan atau membunuh sel adalah pada proses pembentukan dinding selnya. Tapi jika bakteri ini tidak kemudian aktif membelah dan membentuk dinding sel, maka tidak akan bisa atau tidak akan efektif penggunaan antibiotik dari golongan penisilin. Penggunaannya secara klinis untuk antibiotik golongan penisilin ini dari golongan benzyl penicillin atau penicillin G merupakan antibiotik spektrum kerja yang sempit. Dia efektif terutama pada bakteri gram positif, di mana digunakan secara klinis untuk radang paru, radang otak, untuk profilaksis atau pencegahan penyakit sifilis, endokarditis, dan gonore. Lalu untuk penicillin jenis cloxacillin itu dia sifatnya tahan asam dan enzim beta-laktamase. Digunakan untuk radang paru, radang otak, untuk profilaksis penyakit sifilis, endokarditis, dan gonore. Lalu kalau untuk ampicillin, dia spektrum kerjanya luas, aktif pada bakteri gram negatif dan gram positif, lalu digunakan untuk infeksi saluran nafas, saluran cerna, saluran kemih, untuk kulit ya atau topikal, gonore, dan infeksi pada bagian lunak seperti otot.
Kemudian untuk jenis amoksilin itu sifatnya dan aktivitasnya hampir sama seperti ampicillin, lalu tapi absorpsi secara oralnya lebih baik dari ampicillin. Jadi amoksilin ini memiliki aktivitas dan efek yang sama seperti ampicillin, hanya saja absorpsinya secara oral dia lebih baik daripada ampicillin. Golongan yang kedua adalah cefalosporin. Ini merupakan antibiotik dari golongan beta-laktamase juga karena dia memiliki struktur beta-laktam ya. Dia termasuk antibiotika beta-laktam yang struktur, khasiat, dan sifat yang mirip dengan penisilin. Jadi antibiotik golongan cefalosporin ini karena strukturnya hampir sama dengan golongan penisilin, maka memiliki khasiat dan sifat yang juga sama, hampir sama dengan antibiotik dari golongan penisilin. Cefalosporin ini sendiri dihasilkan oleh jamur Cephalosporium acremonium, ya, lagi-lagi dihasilkan oleh jamur. Aktivitas dan mekanisme kerjanya. Jadi, cefalosporin ini memiliki spektrum kerja yang luas dan berkhasiat bakterisida pada fase pertumbuhan bakteri, di mana mekanisme kerja cefalosporin ini sama seperti golongan penisilin, yaitu dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri ya. Jadi, sama seperti tadi di golongan penisilin, cefalosporin ini juga sifatnya membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri. Jadi untuk cefalosporin ini ada beberapa generasi ya, ada generasi 1, 2, dan seterusnya, di mana penggunaannya itu juga bermacam-macam ya, berbeda-beda dari masing-masing generasi. Untuk generasi 1, cefalosporin generasi 1 itu efektif terhadap koki atau bakteri gram positif. Dia tidak tahan terhadap enzim beta-laktamase. Contohnya adalah cefalotonin, cefazolin, cefradin, cefalexin, dan cefadroxil. Jadi untuk golongan cefalosporin generasi pertama itu masih tidak tahan terhadap enzim beta-laktamase. Jadi sehingga efektivitasnya terhadap untuk menghambat sintesis bakteri itu masih kurang ya, karena cincin beta-laktamnya itu masih bisa dihancurkan oleh enzim beta-laktamase. Lalu generasi yang kedua, dia lebih aktif terhadap kuman gram negatif ya, terhadap bakteri gram negatif termasuk influenza, proteus, Klebsiella, gonokoki, dan kuman yang resisten terhadap amoksilin. Jadi untuk generasi kedua ini digunakan untuk bakteri-bakteri yang sudah resisten terhadap amoksilin. Dia lebih tahan terhadap beta-laktamase dibanding cefalosporin generasi pertama, dan khasiatnya terhadap bakteri gram positif lebih kurang sama dengan generasi yang pertama ya. Jadi dia lebih aktif terhadap gram negatif, tapi untuk gram positif khasiatnya atau sifatnya hampir sama dengan generasi yang pertama. Contoh obatnya ada Cefaclor, Cefamandol, Cefmetazole, dan Cefuroxim. Jadi ini obat-obat antibiotik golongan cefalosporin generasi yang kedua. Lalu generasi yang ketiga, dia aktivitas terhadap kuman gram negatif lebih kuat dan lebih luas, meliputi Pseudomonas dan Bacteroides ya. Jadi untuk generasi ketiga ini aktivitasnya lebih kepada gram negatif lebih kuat ya, lebih resisten atau lebih tahan terhadap enzim beta-laktamase, sehingga dia lebih efektif untuk mencegah sintesis dinding sel pada bakteri. Contoh obatnya adalah cefoperazone, cefotaxim, ceftriaxone, ceftriaxone, cefotiam, cefixim, dan cefprozil. Jadi untuk obat-obatan dari generasi ketiga ini mungkin lebih familiar ya, lebih familiar didengar karena lebih banyak digunakan di fasilitas kesehatan.
Lalu ada generasi yang terbaru, yaitu generasi keempat, ini yang paling resisten terhadap enzim beta-laktamase, dan untuk cefepime itu sangat aktif terhadap Pseudomonas. Jadi karena ini generasi yang paling terbaru, fungsinya atau aktivitasnya itu sangat resisten terhadap beta-laktamase. Akibatnya dia lebih efektif atau paling efektif untuk menghambat sintesis dinding sel. Contoh obatnya ada cefepime dan cefpirom. Untuk generasi keempat ini memang masih cukup jarang ya digunakan di fasilitas kesehatan karena memang generasinya masih yang terbaru. Lalu yang selanjutnya ada golongan aminoglikosida. Golongan ini dihasilkan oleh jenis fungi Streptomyces dan Micromonospora. Untuk golongan aminoglikosida, strukturnya seperti ini, lalu semua turunannya mengandung gula amino yang saling terikat dengan ikatan glikosida. Makanya kemudian dia dimasukkan atau diberi nama golongan aminoglikosida. Aktivitasnya dia bersifat bakterisid dan merupakan antimikroba dengan spektrum yang luas, tapi dia lebih aktif terutama pada bakteri gram negatif. Mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat sintesis protein bakteri dengan cara terikat pada ribosom subunit 30 dan menyebabkan salah baca kode genetik yang menyebabkan terganggunya sintesis protein. Jadi antibiotik golongan aminoglikosida ini akan menghambat sintesis protein bakteri. Caranya adalah obat ini akan berikatan dengan ribosom subunit 30S, lalu menyebabkan salah baca kode genetik, sehingga menyebabkan terganggunya sintesis protein oleh sel bakteri. Penggunaannya yang pertama, penggolongan aminoglikosida. Jadi aminoglikosida ini bisa digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang mengandung 1 molekul gula amino. Indikasinya digunakan untuk penyakit tuberkulosis, pes, tularemia secara intramuskuler. Contoh obatnya adalah streptomycin, ya digunakan untuk terapi tuberkulosis. Memang sudah lebih familiar ya, streptomycin digunakan untuk TBC. Lalu yang kedua, aminoglikosida yang mengandung 2 molekul gula amino yang dihubungkan oleh molekul sikloheksana. Indikasinya juga untuk tuberkulosis, pes, tularemia secara intramuskular, lalu sepsis dan pneumonia yang resisten terhadap obat-obatan lain secara intramuskular. Bisa juga untuk meningitis secara intratrakeal dan tobramycin untuk Pseudomonas. Contoh obatnya adalah kanamycin dan turunannya seperti amikacin dan dibekasin, lalu gentamicin dan turunannya seperti netilmicin dan tobramycin. Yang terakhir ada aminoglikosida yang mengandung 3 molekul gula amino. Contoh obatnya, indikasinya adalah untuk infeksi kulit, infeksi mukosa, dan untuk mengurangi populasi bakteri di kolon sebelum dilakukannya prosedur operasi atau pada saat kegagalan fungsi hati. Contoh obatnya ada neomycin, framisetin, dan paromomycin. Ya. Selanjutnya golongan chloramphenicol. Golongan chloramphenicol, antibiotik golongan chloramphenicol ini berasal dari jamur Streptomyces venezuela yang pertama kali disintesis pada tahun 1949. Ini struktur kimianya, penggunaannya, aktivitas dan mekanisme kerjanya. Chloramphenicol ini merupakan antimikroba dengan spektrum yang luas, jadi dia bisa digunakan untuk antibiotik untuk bakteri golongan gram negatif atau bakteri gram positif ya, dia spektrumnya luas. Lalu chloramphenicol umumnya bersifat bakteriostatis terhadap Enterobacter dan Staphylococcus aureus, bakterisid atau membunuh bakteri terhadap pneumonia, Neisseria meningitis, dan influenza.
Mekanisme kerja kloramfenikol adalah dengan menghambat sintesis protein bakteri. Obat ini akan terikat pada ribosom subunit 50S dan menghambat enzim petidiltransferase sehingga ikatan peptida tidak terbentuk pada sintesis protein bakteri. Hampir sama seperti yang tadi, yang aminoglikosida, untuk kloramfenikol ini juga berikatan dengan menghambat sintesis protein, tapi dia akan berikatan dengan ribosom subunit 50S, di mana akan menghambat enzim petidil transferase sehingga ikatan peptidanya tidak terbentuk, sehingga proses pembentukan atau sintesis protein bakteri menjadi terganggu. Penggunaan klinis kloramfenikol saat ini hampir tidak digunakan lagi karena toksisitasnya yang kuat, lalu resistensi dan sudah tersedianya obat-obatan lain yang lebih efektif. Bila tidak ada pilihan lain, kloramfenikol digunakan untuk demam tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi, lalu meningitis yang disebabkan influenza, lalu infeksi anaerob khususnya abses pada otak. Kloramfenikol masih digunakan secara topikal untuk mengobati infeksi mata karena memiliki spektrum kerja yang luas ya. Jadi kloramfenikol ini secara modern atau secara kekinian sudah jarang digunakan ya karena cukup toksik terhadap jaringan tubuh manusia yang lain. Selain itu juga sudah banyak terjadi resistensi dan tersedianya obat-obat lain yang sudah lebih efektif. Tapi penggunaannya masih beberapa digunakan untuk secara topikal ya, untuk sediaan antibiotik untuk infeksi mata, untuk infeksi kulit juga masih ada produknya atau sediaannya berupa salep atau krim. Selanjutnya golongan tetrasiklin. Golongan ini dihasilkan oleh jamur Streptomyces aureofaciens untuk chlortetrasiklin, lalu jamur Streptomyces rimosus untuk jenis oksitetrasiklin. Jadi ada dua jenis ya, ada chlortetrasiklin dan ada oksitetrasiklin, di mana chlortetrasiklin itu dihasilkan oleh jamur Streptomyces aureofaciens, sedangkan oksitetrasiklin dihasilkan oleh jamur Streptomyces rimosus. Tetrasiklin ini merupakan antibiotik dengan spektrum yang luas, di mana kegunaannya sudah menurun karena meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik ini. Aktivitas dan mekanisme kerja golongan tetrasiklin. Jadi antibiotik dari golongan ini bersifat bakteriostatis ya, atau menghambat pertumbuhan bakteri pada banyak bakteri gram negatif, bakteri gram positif, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma, serta juga efektif untuk beberapa protozoa. Mekanisme kerja golongan ini adalah dengan cara menghambat sintesis protein pada bakteri. Ya, hampir sama golongan sebelumnya ya, kloramfenikol sama aminoglikosida juga menghambat proses sintesis protein pada bakteri. Namun untuk golongan tetrasiklin ini caranya adalah dengan mencegah penambahan asam amino baru pada rantai peptida yang sedang dibuat. Ya, jadi tetrasiklin ini akan mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida yang sedang dibuat, sehingga terjadi kegagalan proses pembentukan protein pada sel bakteri. Tetrasiklin akan memasuki sel mikroba dengan cara difusi pasif atau dengan transport aktif. Penggunaan secara klinis, tetrasiklin diindikasikan untuk infeksi saluran pernafasan, akne atau jerawat, infeksi saluran kemih, Helicobacter pylori, dan disentri basiler. Dosis yang digunakan untuk infeksi umum adalah 250 sampai 500 mg, penggunaannya 4 kali sehari. Sedangkan untuk Chlamydia, khusus untuk bakteri untuk infeksi yang disebabkan oleh Chlamydia adalah 500 mg sebanyak 4 kali sehari.
Lalu ada doxycycline ya, doxycycline ini bakteriostatis atau menghambat pertumbuhan bakteri terhadap kuman yang resisten terhadap tetrasiklin atau penisilin. Jadi untuk pasien yang sudah resisten terhadap antibiotik penisilin atau tetrasiklin itu digunakan doxycycline. Diindikasikan untuk penyakit kelamin seperti gonore, sifilis, dan chlamydia, Plasmodium falciparum, dan profilaksisnya. Dosis doxycycline untuk infeksi umum atau malaria adalah 100 mg sebanyak 1 atau 2 kali sehari. Selanjutnya golongan makrolida ya. Jadi untuk obat-obatan dari golongan makrolida ini yang digunakan sebagai prototipe adalah obat eritromisin ya. Obat eritromisin ini diambil atau didapatkan dari jamur Streptomyces erytheus. Memiliki spektrum antibakteri yang mirip dengan penisilin sehingga digunakan sebagai alternatif pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Jadi untuk obat-obat golongan makrolida ini digunakan untuk pasien-pasien yang alergi terhadap obat-obatan antibiotik dari golongan penisilin karena dia memiliki spektrum antibiotik yang mirip dengan golongan penisilin. Aktivitasnya untuk yang golongan makrolida ini bersifat bakteriostatis atau menghambat pertumbuhan bakteri, terutama pada bakteri gram positif dengan mekanisme kerja dengan menghambat sintesis protein bakteri dengan cara berikatan dengan subunit ribosom subunit 50S secara reversibel. Jadi obat dari golongan ini bersifat bakteriostatis terutama pada gram positif dengan cara menghambat sintesis protein bakteri ya. Jadi obat-obatan golongan ini akan berikatan dengan ribosom subunit 50S dan menghambat sintesis protein pada bakteri. Indikasi klinisnya untuk obat golongan ini, golongan makrolida untuk eritromisin merupakan pilihan pertama untuk infeksi paru, terutama yang disebabkan oleh bakteri Legionella pneumopila atau Mycoplasma pneumonia. Ya, jadi kedua bakteri ini yang menyebabkan infeksi pada paru-paru. Lalu selain itu eritromisin juga diindikasikan untuk infeksi usus yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni. Digunakan juga untuk infeksi saluran nafas, infeksi kulit, dan lain-lain. Lalu eritromisin merupakan pilihan kedua apabila terdapat resistensi dan hipersensitivitas pada obat-obatan dari golongan penisilin. Untuk pasien yang sudah resisten atau dia memiliki reaksi alergi terhadap obat dari golongan penisilin, maka digunakan eritromisin sebagai lini kedua dari terapinya. Yang selanjutnya ada obat azitromisin. Ini termasuk obat yang beberapa waktu belakangan ini cukup banyak dicari oleh pasien ya, oleh masyarakat. Katanya bisa digunakan untuk terapi COVID, padahal sebenarnya azitromisin ini merupakan antibakteri ya. Gunanya adalah untuk infeksi bakteri. Indikasinya adalah untuk infeksi saluran nafas, infeksi kulit, lalu otot. Digunakan juga untuk infeksi saluran kemih dan infeksi Mycobacterium avium pada pasien HIV ya. Jadi untuk pasien dengan infeksi HIV ya, infeksi virus HIV itu biasa terjadi infeksi sekunder. Nah, di sini ada infeksi yang disebabkan Mycobacterium avium, itu dia efektif diterapi menggunakan azitromisin. Selanjutnya, obat spiramisin dari golongan makrolida juga diindikasikan untuk infeksi mulut, tenggorokan, dan saluran nafas. Merupakan pengobatan alternatif untuk infeksi toksoplasmosis ya. Jadi infeksi yang disebabkan oleh toksoplasmosis itu juga efektif menggunakan antibiotik spiramisin. Selanjutnya ada clindamycin yang diindikasikan untuk akne,
atau jerawat secara topikal. Biasanya bentuk sediaannya dia gel, kemudian infeksi anaerob berat, luka tusuk pada abdomen dan usus, infeksi saluran genital pada wanita, dan pneumonia karena aspirasi. Ya, jadi untuk clindamycin ini juga digunakan untuk beberapa infeksi yang lain. Sampai di sini pertemuan kita tentang penggolongan dan mekanisme kerja antibiotik ya. Jadi ada banyak sekali antibiotik beserta sifat, kemudian mekanisme kerja yang bermacam-macam. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan terkait pembahasan kita pada video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Saya cukupkan, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.